Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lempar batu sembunyi tangan. Suatu pagi istana gempar. Raja mengumpulkan semua penasihatnya dengan wajah merah padam. Ini penghinaan. Aku harus menemukan pelakunya, bentak raja, menghentakkan tangannya ke meja. Para penasihat saling pandang, takut berbicara. Tadi malam, seseorang melempar batu ke jendela kamarku. Aku hampir terkena lemparannya, tapi saat penjaga mengejar, tak ada siapapun. Semua penasihat terdiam. Ini masalah besar. Melempar batu ke arah raja adalah tindakan berbahaya yang bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap kerajaan. Tiba-tiba, seorang penasihat memberanikan diri berkata, "Bagaimana jika kita meminta bantuan Abu Nawas? Dia terkenal cerdik." Raja mengangguk cepat. "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Dengan santai, ia memberi hormat. "Hamba datang, tuanku. Ada yang bisa hamba bantu?" Raja menjelaskan kejadian semalam. Abu Nawas mengelus janggutnya. "Menarik. Jadi seseorang melempar batu lalu menghilang begitu saja." "Benar, dan aku ingin kau menemukan pelakunya." Abu Nawas tersenyum. "Baik tuanku, beri hamba waktu sehari untuk menyelidikinya." Raja mengangguk setuju. "Tapi hati-hati Abu Nawas, pelakunya bisa jadi sangat licik." Abu Nawas tertawa kecil. "Justru itu yang membuatnya lebih menarik, tuanku." Lalu ia pun memulai penyelidikannya. Abu Nawas memulai penyelidikannya dengan mendatangi tempat kejadian di dekat jendela istana. Ia mengamati tanah di sekitar dan melihat sesuatu yang menarik. Bekas pijakan kaki yang tidak rata. Sepertinya pelaku berdiri di sini," gumamnya. Ia jongkok dan menemukan sesuatu di tanah. Sebuah kain kecil tersangkut di semak-semak. Ia mengambilnya dan mengendusnya. Ada bau minyak wangi yang sangat khas. "Pelaku mungkin orang kaya," pikirnya. Malam harinya Abu Nawas duduk di dekat istana, pura-pura mengobrol dengan beberapa warga. Namun matanya awas mengamati sekeliling. Ia curiga bahwa pelaku mungkin akan mengulang perbuatannya. Tiba-tiba, wush! Sebuah batu kembali dilempar ke arah jendela istana. Namun kali ini Abu Nawas sudah siap. Ia langsung berlari ke arah datangnya batu. Namun saat sampai di sana, yang ia lihat hanyalah bayangan yang kabur dan seseorang berlari masuk ke gang sempit. Abu Nawas tersenyum. "Kau boleh berlari, tapi aku sudah mengenal baumu." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa selembar kain yang ia temukan. Ia menyerahkannya kepada raja. "Tuanku, apakah engkau mengenali bau kain ini?" tanyanya. Raja mengendusnya dan mengernyit. "Ini bau minyak wangi yang hanya dipakai oleh para bangsawan. Apakah pelakunya berasal dari kalangan istana?" Abu Nawas tersenyum. "Sepertinya begitu, tuanku. Tapi kita harus membuktikannya. Malam ini izinkan hamba mengadakan pesta kecil di istana dan mengundang para bangsawan." Raja mengangguk. "Baik, aku ingin melihat kemana rencana ini mengarah." Malam itu, semua bangsawan hadir di pesta kecil yang diadakan Abu Nawas. Diam-diam, Abu Nawas membawa seekor anjing terlatih yang sudah mengenali bau kain tersebut. Saat pesta berlangsung, Abu Nawas membiarkan anjing itu berjalan di antara para tamu. Tiba-tiba, anjing itu berhenti di dekat seorang pria berkumis tebal yang berpakaian mewah. Ia menggonggong keras. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku, sepertinya kita menemukan pelakunya." Pria itu pucat. Tamu-tamu lain menatapnya curiga. Pria berkumis tebal itu
yang dikenal sebagai Tuan Jafar. Seorang bangsawan terpandang mulai berkeringat, semua mata tertuju padanya. Abu Nawas, ini pasti hanya kebetulan. Bagaimana bisa seekor anjing menentukan aku sebagai pelaku? Katanya dengan suara gemetar. Abu Nawas tersenyum santai. Tentu kita tidak bisa menyalahkanmu hanya karena anjing ini menggonggong, tapi kebetulan lain adalah bau minyak wangi yang ada pada kain ini sama persis dengan yang kau pakai malam ini. Raja mengangkat alis dan mengendus udara. Benar, aroma minyak wangi Tuan Jafar sangat mirip dengan kain yang ditemukan Abu Nawas. Tuan Jafar mencoba tetap tenang. Banyak bangsawan memakai minyak wangi ini, Abu Nawas mengangguk. Betul, karena itu kita butuh bukti lain, dan untungnya aku sudah menyiapkan sesuatu. Ia bertepuk tangan, lalu dua penjaga datang membawa sepasang sepatu berlumpur. Kemarin malam aku menemukan jejak kaki di dekat istana. Aku juga menemukan lumpur yang sama di belakang rumahmu, Tuan Jafar. Sepertinya kau lupa membersihkan sepatumu dengan baik. Tuan Jafar menelan ludah. Wajahnya semakin pucat. Raja menatapnya tajam. Jafar, katakan yang sebenarnya. Mengapa kau melakukan ini? Melihat tak ada jalan keluar, Tuan Jafar akhirnya mengaku. Ampun tuanku, aku hanya ingin menjahili istana. Aku tidak bermaksud mencelakakan siapapun. Aku kesal karena beberapa hari lalu aku merasa diabaikan oleh pejabat istana, katanya sambil berlutut. Raja mendengus. Kau bangsawan, tapi berperilaku seperti bocah kecil yang iri hati. Jika Abu Nawas tidak membongkarmu, kau bisa saja terus melakukan hal ini. Abu Nawas tersenyum. Pelaku lempar batu sembunyi tangan selalu merasa aman karena tak ada yang melihat. Tapi sepandai-pandainya mereka bersembunyi, kebenaran akan terungkap juga. Raja mengangguk puas. Kau benar, Abu Nawas, dan sebagai hukuman Jafar, kau harus membersihkan semua halaman istana selama 1 bulan. Biar kau tahu rasanya berbuat kekacauan. Semua orang tertawa melihat Jafar yang lesu menerima hukumannya. Abu Nawas seperti biasa berhasil mengungkap kebenaran dengan kecerdikannya. Cerita selanjutnya. Abu Nawas dan kacang lupa kulitnya. Hari itu Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang tetangga datang dengan wajah kesal. Abu Nawas, kau harus melihat ini. Salah satu muridmu kini menjadi orang kaya dan sombong, katanya dengan nada geram. Abu Nawas mengernyit. Muridku, siapa yang kau maksud? Tetangganya melipat tangan. Namanya Said. Dulu dia miskin dan sering belajar darimu. Sekarang, setelah sukses berkat ilmu yang kau ajarkan, dia bahkan tak mau menyapamu. Abu Nawas terkejut. Said memang pernah menjadi muridnya. Dulu, pemuda itu sering datang ke rumahnya dengan pakaian lusuh, bertanya tentang cara berdagang dan bergaul dengan orang-orang kaya. Abu Nawas selalu sabar mengajarinya, bahkan memberinya modal kecil untuk memulai usaha. Benarkah dia sudah berubah? Tanya Abu Nawas dengan mata menyipit. Tetangganya mengangguk. Kau bisa lihat sendiri. Ia kini tinggal di rumah besar di dekat pasar. Jika kau menyapanya, dia hanya akan berpura-pura tak mengenalmu. Abu Nawas mengelus janggutnya. Baiklah, aku akan menemuinya. Ia pun bangkit dan berjalan menuju rumah Said. Sesampainya di sana, ia melihat Said berdiri di depan rumah megahnya, dikelilingi para pelayan. Pakaian Said kini mewah, berbeda jauh dengan dulu. Abu Nawas tersenyum dan melambaikan tangan. Said muridku, bagaimana kabarmu?
Sa'id melirik Abu Nawas sebentar, lalu mendengus, "Siapa kau? Aku tidak kenal orang sepertimu." Abu Nawas tertawa kecil. "Luar biasa. Dahulu kau datang ke rumahku dengan kaki telanjang dan perut kosong, kini kau bahkan tak mengenalku?" Sa'id mengangkat dagunya. "Aku sibuk Abu Nawas. Aku tidak punya waktu untuk berbincang dengan orang-orang biasa." Para pelayan tertawa kecil, seolah menertawakan Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum. "Baiklah, jika kau tak mengenalku, aku pun tak akan memaksa. Tapi aku ingin memberikan hadiah kecil untukmu sebagai ucapan selamat atas kesuksesanmu." Sa'id mengernyit. "Hadiah untukku?" Abu Nawas mengangguk. "Ya, tapi aku harus menyiapkannya dulu. Aku akan kembali besok dengan sesuatu yang sangat istimewa untukmu." Sa'id yang suka hadiah akhirnya tersenyum sinis. "Baiklah, kalau begitu aku tunggu." Abu Nawas pun pergi dengan senyum penuh arti. Ia sudah memiliki rencana yang akan membuat Sa'id sadar akan kesalahannya. Keesokan harinya, Sa'id duduk di kursi mewahnya, menunggu Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Apa sebenarnya hadiah yang akan dia berikan, pikirnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul membawa sebuah bungkusan besar yang dibalut kain lusuh. "Salam sejahtera Sa'id. Seperti janjiku kemarin, aku datang membawa hadiah istimewa untukmu." Abu Nawas tersenyum lebar. Sa'id mengangkat alis lalu melambaikan tangan pada salah satu pelayannya. "Buka bungkusan itu." Pelayan segera membuka kain pembungkusnya. Semua orang yang melihat langsung menutup hidung. Dari dalam bungkusan itu keluar bau yang luar biasa busuk. "Astaga, ini sampah busuk." Pelayan itu mundur sambil menutup hidung. Sa'id berdiri dengan wajah merah padam. "Abu Nawas, apa maksudmu memberikan ini kepadaku?" Abu Nawas tetap tenang. "Oh, maafkan aku jika baunya mengganggumu Sa'id. Tapi tidakkah kau mengenali ini?" Sa'id mengernyit. "Mengenali? Apa maksudmu? Ini hanya tumpukan sampah." Abu Nawas mengangguk. "Benar, ini adalah sisa-sisa makanan yang dulu sering kau makan di rumahku saat kau masih miskin. Aku mengumpulkan semuanya sebagai pengingat." Mata Sa'id membelalak. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut, namun menusuk. "Dulu kau datang ke rumahku dengan perut kosong dan aku memberimu makanan. Kini setelah kenyang dan kaya, kau bahkan tak mau mengenal orang yang pernah membantumu. Sa'id, kau seperti kacang yang lupa kulitnya." Semua orang yang hadir terdiam. Sa'id mulai berkeringat. Ia tak menyangka bahwa kelakuannya akan diungkap dengan cara yang begitu cerdik. Para pelayan yang tadi tertawa kini saling berpandangan, menyadari bahwa tuan mereka telah dipermalukan oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Sa'id menelan ludah, lalu menundukkan kepala. Aku telah berbuat salah, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama untuk menjadi orang yang lebih baik. Sa'id terdiam lama. Lalu ia menghela napas panjang. "Abu Nawas, aku minta maaf. Aku telah menjadi orang sombong dan lupa diri. Terima kasih telah mengingatkanku." Abu Nawas mengangguk puas. Sa'id yang dulu lupa asal-usulnya, kini sadar bahwa kesuksesannya bukan hanya hasil kerja kerasnya sendiri, tetapi juga berkat orang-orang yang pernah membantunya. Dan sejak hari itu, Sa'id tak lagi menjadi kacang yang lupa kulitnya. Cerita selanjutnya. Menepuk air di dulang. Hari itu suasana di pasar Baghdad sedang ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, anak-anak berlarian, dan para wanita berkumpul sambil berbincang. Namun, di tengah keramaian itu, terdengar suara keras seorang pria yang dikenal semua orang, Abu Jahil. "Dengar semua,
Aku baru saja mendapatkan informasi penting tentang Abu Nawas, seru Abu Jahil dengan wajah penuh semangat. Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Jahil. Kalian tahu bukan? Abu Nawas selalu bertindak seolah-olah dia orang paling cerdas di Baghdad. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu? Orang-orang saling pandang. Apa maksudmu Abu Jahil? Tanya seorang pedagang. Abu Jahil mendekat dan berbisik dengan nada dramatis. Aku tidak boleh mengatakan terlalu banyak di sini. Tapi yang jelas, aku punya bukti bahwa Abu Nawas pernah melakukan sesuatu yang memalukan. Orang-orang mulai bergosip. Kabar itu menyebar seperti api di musim panas. Tanpa disadari Abu Jahil, ternyata ada seseorang yang mendengar ucapannya dengan sangat serius. Seorang prajurit istana. Keesokan harinya, raja mendengar kabar tentang gosip Abu Jahil. Ia langsung memanggil prajuritnya. Apa benar ada rumor tentang Abu Nawas? Tanya raja dengan wajah penasaran. Prajurit itu mengangguk. Benar tuanku. Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas menyembunyikan sesuatu. Raja mengelus janggutnya. Ia tahu betul bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Tapi jika ada sesuatu yang disembunyikan, tentu ia ingin mengetahuinya. Panggil Abu Jahil ke istana. Aku ingin mendengar langsung darinya. Perintah raja. Tak lama kemudian Abu Jahil datang dengan wajah penuh percaya diri. Hamba datang tuanku. Hamba memang sudah lama ingin melaporkan ini kepada Anda. Raja menatapnya tajam. Katakan, apa yang kau ketahui tentang Abu Nawas? Abu Jahil tersenyum penuh kemenangan. Namun yang ia tidak sadari, sebentar lagi ia akan menepuk air di dulang dan terkena percikannya sendiri. Abu Jahil berdiri tegak di hadapan raja, merasa dirinya adalah pahlawan yang akan membuka aib Abu Nawas. Tuanku, hamba mendengar kabar bahwa Abu Nawas menyembunyikan sesuatu yang memalukan. Banyak orang di pasar membicarakannya. Raja mengangkat alis. Apa yang dia sembunyikan? Abu Jahil tiba-tiba tersentak. Ia sebenarnya hanya ingin menyebarkan gosip, bukan memberikan bukti nyata. Hamba tidak bisa mengatakannya di sini tuanku. Ini terlalu rahasia. Raja menatapnya dengan tajam. Kau datang ke istanaku, membawa tuduhan, lalu berkata, tidak bisa mengatakannya. Abu Jahil mulai berkeringat. Raja berbalik kepada seorang prajurit dan berkata, panggil Abu Nawas. Aku ingin mendengar langsung darinya. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke istana dengan wajah santai seperti biasa. Hamba datang, tuanku. Ada apa gerangan? Katanya sambil tersenyum. Raja menoleh ke Abu Jahil. Orang ini mengatakan bahwa kau menyembunyikan sesuatu yang memalukan. Apa kau ingin mengakui sendiri sebelum aku menghukummu? Abu Nawas tersenyum lebar dan melirik Abu Jahil. Oh, Abu Jahil rupanya. Boleh hamba bertanya, sejak kapan beliau menjadi pencari aib orang lain? Orang-orang di ruangan mulai berbisik-bisik. Abu Jahil tergagap. Itu karena aku mendengar banyak orang membicarakanmu. Abu Nawas menghela napas. Tuanku, izinkan hamba bertanya satu hal kepada Abu Jahil. Raja mengangguk. Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan bertanya dengan nada serius. Wahai Abu Jahil, ketika kau menepuk air di dulang, kemana percikannya jatuh? Abu Jahil mengernyit. Tentu saja ke tangan sendiri. Abu Nawas tersenyum. Nah, itulah yang terjadi padamu sekarang. Kau mencoba menjatuhkan orang lain, tapi malah kau sendiri yang terkena akibatnya. Orang-orang langsung tertawa. Raja juga tersenyum dan berkata,
Abu Jahil, jika engkau tidak punya bukti, maka aku bisa menuduhmu menyebarkan fitnah dan kau tahu hukumannya. Abu Jahil langsung gemetar. Ampun tuanku, hamba hanya salah dengar, hamba tidak akan mengulanginya lagi. Raja tertawa terbahak-bahak. Baiklah, aku maafkan. Tapi mulai sekarang, jangan pernah lagi membawa berita tanpa bukti, atau kau akan mencicipi penjara istanaku. Abu Jahil mengangguk cepat dan berlari keluar istana. Abu Nawas tersenyum puas. Sekali lagi, ia berhasil mengalahkan lawannya dengan kecerdikan. Dan sejak hari itu, orang-orang di Baghdad selalu mengingat pelajaran dari kisah ini. Barang siapa menepuk air di dulang, maka percikannya akan kembali ke dirinya sendiri. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan air tenang yang menghanyutkan. Di sebuah hari yang terik di Baghdad, Abu Nawas duduk termenung di pinggir sungai kecil yang tenang. Airnya jernih, tak ada arus deras, tak ada riak. Hanya seekor katak yang sesekali melompat memecah keheningan. Dari kejauhan, datanglah seorang lelaki bernama Khusairi, pedagang kain yang dikenal suka pamer harta. Ia membawa 2 pelayan dan 1 keledai yang ditumpuk dengan gulungan sutra mahal. Melihat Abu Nawas termenung, ia berseru sambil terkekeh. Abu Nawas, kau duduk di tepi sungai seperti orang tak punya kerja. Apa yang kau pikirkan? Abu Nawas menoleh santai. Aku sedang merenungi nasib Khusairi. Lihat sungai ini, tenang. Tapi aku curiga ada yang tak beres. Khusairi tertawa keras. Abu Nawas, kau terlalu banyak berpikir. Air tenang itu pertanda damai, bukan mencurigakan. Abu Nawas menyipitkan mata. Justru karena terlalu tenang, aku yakin ada sesuatu yang bisa menghanyutkan. Tapi bukan airnya. Khusairi mengangkat alis. Apa maksudmu? Abu Nawas berdiri dan mendekat. Kau sombong, Khusairi. Kau datang dengan kekayaanmu, pelayanmu, dan keledaimu. Tapi lihatlah air ini. Diam-diam ia menyimpan rahasia. Khusairi tertawa lagi. Aku tidak percaya takhayul. Lihat, aku bisa menyeberang sungai ini sambil menari. Dan benar saja, Khusairi mulai menari-nari menyeberang sungai dangkal itu sambil tertawa. Tapi di tengah langkahnya, tiba-tiba, klek, kakinya terperosok. Sebuah lubang tersembunyi di dasar sungai menariknya masuk. Seketika, Khusairi terjerembab, tergelincir, dan biur. Ia tenggelam sepinggang bersama gulungan kain sutranya yang ikut tercebur karena pelayannya panik. Air yang tadi tenang kini kacau. Arus kecil dari bawah menyeret beberapa gulungan kain ke arah hulu sungai kecil yang ternyata punya sambungan rahasia ke saluran istana. Abu Nawas tertawa sambil mengangkat tangan ke langit. Air tenang memang menghanyutkan, terutama bagi orang yang sombong dan tak tahu bahwa bukan airnya yang berbahaya, tapi dirinya sendiri. Sementara itu, Khusairi merangkak naik, basah kuyup, mukanya merah padam. Tapi pelayan dan keledainya justru saling tuding siapa yang seharusnya menjaga kain-kain itu. Abu Nawas, ini semua salahmu, teriak Khusairi. Tentu saja bukan, aku hanya duduk tenang, seperti air itu. Tapi lihat siapa yang akhirnya terbawa arus, jawab Abu Nawas tersenyum lebar. Dan dari kejauhan, suara tawa anak-anak kampung yang melihat kejadian itu pun menggema. Setelah insiden Khusairi tercebur ke sungai yang tampak tenang itu, Abu Nawas tidak langsung pulang. Ia malah berjalan menyusuri aliran air, mengikuti kemana gulungan kain sutra itu hanyut. Bukan karena ia ingin mengambil kain itu, tapi ada sesuatu yang menggelitik nalurinya. Tak mungkin air sekecil ini bisa menyeret gulungan seberat itu.
kecuali ada saluran tersembunyi, gumam Abu Nawas. Ia terus berjalan dan berhenti di sebuah titik di mana sungai menghilang di balik rerimbunan pohon dan semak. Di balik semak itu ternyata ada mulut gua kecil yang tertutup separuh batu dan tanah. Air mengalir masuk ke sana dengan suara gemericik. "Ini bukan sungai biasa," kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya. "Kalau tebakanku benar, ini saluran buatan dan menuju tempat yang tidak sembarangan." Malamnya Abu Nawas kembali ke tempat itu dengan membawa obor kecil. Ia menyelinap masuk ke dalam gua dan berjalan menyusuri lorong air setinggi dada. Bau lumut dan kelembapan menyengat hidungnya. Tapi ia terus berjalan hingga akhirnya lorong itu bercabang. Satu cabang berujung buntu, tapi cabang lainnya justru mengarah ke sebuah pintu besi kecil berkarat tapi tidak terkunci. Saat dibuka, Abu Nawas terkesiap. Ia mendapati dirinya berada di bawah istana, tepatnya di ruang penyimpanan air minum istana, yang dipenuhi gentong-gentong besar berisi air. Dari celah kecil di atasnya, ia bisa mendengar suara dayang dan pelayan istana sedang berbicara. "Cepat, tuang air dari gentong ini ke kendi emas untuk raja. Tapi yang dari gentong kiri ya, yang kanan itu air murah dari pedagang luar kota." "Loh, bukankah semua kendi itu disajikan untuk tamu agung juga?" "Memangnya kenapa? Mereka tak tahu rasanya. Airnya kan dicampur daun mint, semua jadi sama saja." Abu Nawas menahan tawa. Rupanya air istimewa yang disuguhkan ke tamu agung hanya tipu daya. Yang mahal untuk raja, yang murah untuk tamu, tapi dibungkus dengan kendi yang sama. Ia pulang malam itu dengan ide cemerlang. Keesokan harinya, ia kembali menemui Khusairi yang masih marah karena kehilangan kainnya. "Aku tahu kemana kainmu hanyut," kata Abu Nawas. "Dan kalau kau mau, aku bisa membantumu mengambilnya kembali, sekaligus membalas siapa yang menipumu." Khusairi terbelalak. "Siapa yang menipuku? Maksudmu ini bukan murni kecelakaan?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Seseorang telah merancang sungai itu agar mengalir ke dalam istana. Dan kau mungkin bukan satu-satunya yang pernah kehilangan harta di sana." Setelah menemukan rahasia saluran air yang mengarah ke dalam istana, Abu Nawas memutuskan untuk tidak langsung melapor. Ia tahu kalau ia hanya berbicara, tak akan ada yang percaya. Ia butuh bukti, dan lebih dari itu, ia butuh panggung. Maka ia pun membuat rencana yang cerdik. Pagi harinya, Abu Nawas berpakaian rapi, lengkap dengan sorban bersih dan tongkat kayu ukiran, lalu berjalan ke pasar dan berdiri di tengah keramaian. Ia berteriak lantang, "Wahai penduduk Baghdad, aku akan menjual air yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan membuat wajah berseri seperti rembulan. Hanya 1 dirham, 1 kendi." Orang-orang tertawa dan menganggap Abu Nawas sedang iseng lagi. Tapi satu persatu mulai penasaran. Apalagi saat Abu Nawas berkata, "Ini adalah air istana, air yang biasa diminum raja dan para tamunya, air paling suci dan murni di seluruh negeri." Tiba-tiba kerumunan bertambah. "Bagaimana kau mendapatkannya?" tanya seseorang. "Rahasia," jawab Abu Nawas dengan senyum tipis. "Tapi siapapun yang membeli air ini akan merasakan sendiri kemewahan para bangsawan." Dalam sekejap, Abu Nawas menjual habis 5 kendi air yang ia ambil diam-diam dari ruang penyimpanan istana malam sebelumnya. Keesokan harinya, kabar ini sampai ke telinga pejabat istana. "Apa? Ada yang menjual air istana di pasar?"
Kepanikan pun terjadi, sebab air yang disajikan ke tamu agung selama ini hanyalah air biasa yang dicampur rempah, bukan benar-benar murni dari mata air kerajaan seperti yang diklaim. Kalau Abu Nawas sampai membuka mulut, kehormatan istana bisa runtuh. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Di hadapan para petinggi, Abu Nawas berdiri tenang. Sang wazir, penasihat utama raja, langsung membentaknya. Berani-beraninya kau menjual air istana? Itu pencemaran nama baik kerajaan. Tapi Abu Nawas tidak gentar. Ia mengangguk sopan dan menjawab, kalau begitu, tunjukkan padaku air yang sebenarnya diminum oleh raja, dan mari kita bandingkan dengan air yang aku jual. Kalau berbeda, aku bersalah. Tapi jika sama, berarti aku hanya menjual air yang seharusnya bisa juga dinikmati rakyat. Para pejabat terdiam. Mereka tahu. Mereka terjebak. Raja yang sejak tadi mengamati pun bicara. Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan air itu? Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, dari saluran air tenang di balik semak. Saluran yang diam-diam menghanyutkan kain sutra Khusairi dan juga kebenaran. Raja menghela napas panjang. Bersihkan saluran itu. Dan mulai hari ini, air terbaik kerajaan harus bisa dinikmati oleh rakyat juga. Bukan hanya dikemas mewah untuk tamu. Kebenaran itu seperti air, kadang terlihat tenang, tapi ia bisa menghanyutkan siapa saja yang berdiri di atas kebohongan. Setelah kejadian di istana, raja memerintahkan agar saluran air rahasia itu dibersihkan dan diawasi ketat. Beberapa prajurit ditugaskan menjaga pintu masuk gua kecil itu. Tapi seperti air yang selalu mencari celah, niat jahat pun tetap menemukan jalan. Beberapa hari setelahnya, Abu Nawas mendapat kabar aneh dari para penduduk. Aneh Abu Nawas, kata seorang penjual kurma. Air sungai yang biasa kami pakai sekarang keruh dan bau jamu, padahal dulu jernih. Dan anak-anak yang bermain di sungai mulai gatal-gatal, seru yang lain. Abu Nawas menyipitkan mata. Ada yang salah, air yang dulunya menghanyutkan kini malah menyebar bau busuk. Ia pun turun ke sungai yang sama. Benar saja, aroma rempah tajam dan bekas daun-daun mint mengambang di permukaan air. Ini bukan air alami, ini air buangan. Wah, jangan-jangan, bisik Abu Nawas. Malam harinya, ia kembali menyelinap ke lorong air yang dahulu ia lalui. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ia membawa dua bocah cerdas dari kampungnya, Jalal dan Rami. Keduanya sering membantu Abu Nawas dalam pekerjaan ganjil yang penuh akal. Mereka menelusuri lorong sampai ke sebuah ruangan baru di bawah tanah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ruangan itu tampak seperti pabrik kecil. Beberapa orang terlihat membuang limbah jamu dan air cuci dari kendi-kendi ke dalam saluran air sungai. Jangan-jangan ini sindikat penjual air jamu palsu yang menyamar sebagai penyembuh penyakit, bisik Abu Nawas. Salah satu bocah berkata, Abu Nawas, kita panggil prajurit saja. Tapi Abu Nawas menggeleng. Tidak, kita kasih mereka rasa dari air yang mereka ciptakan sendiri. Keesokan paginya, pasar Baghdad dikejutkan dengan pengumuman. Air penyembuh Abu Nawas kini ada varian baru, aroma mint busuk. Khasiatnya membuat penipu mual dan takut. Orang-orang tertawa, tapi yang lebih penting, para pejabat istana ikut penasaran. Dan saat para penjual jamu palsu itu melihat air yang mereka buang kini dijual terang-terangan,
dengan pengakuan bahwa air itu berasal dari pembuangan mereka sendiri. Mereka panik. Abu Nawas menunggu hingga semua berkumpul di pasar, lalu berdiri di atas peti kayu dan berkata, "Air itu tenang, tapi bisa menghanyutkan. Dulu ia menghanyutkan kain dan rahasia. Kini ia menghanyutkan dosa dan tipu daya. Siapapun yang bermain dengan air, bersiaplah basah. Para penjual jamu ditangkap, saluran air dibersihkan kembali, dan penduduk Baghdad bisa kembali menikmati air yang jernih, baik dari istana maupun dari alam." Beberapa minggu setelah kejadian pembersihan sungai dan terbongkarnya penipuan air jamu, warga Baghdad merasa hidup mereka jauh lebih nyaman. Anak-anak kembali bermain di pinggiran sungai. Para ibu mencuci sambil mengobrol riang. Bahkan ikan-ikan kecil mulai tampak berenang di air yang jernih. Dan seperti biasa, di mana ada ketenangan, di situ muncul orang yang ingin mencari keuntungan. Seorang saudagar licik bernama Mansur Al-Kabir melihat peluang besar. Ia mendatangi beberapa tetua kampung dan mengusulkan sesuatu yang terdengar manis. Bagaimana jika sungai ini kita beri nama Sungai Abu Nawas? Kita bangun tempat wisata, kita bisa tarik bayaran dari siapapun yang ingin melihat air yang penuh kebijaksanaan. Warga terdiam, takjub. Wah, hebat juga idenya. Nama Abu Nawas pasti membawa berkah, kata seorang bapak tua. Tapi tentu saja bukan niat baik yang jadi dasar Mansur. Ia mulai mendirikan gapura mewah di tepi sungai bertuliskan, "Selamat datang di Sungai Abu Nawas, airnya menyembuhkan, kisahnya menggetarkan." Ia mulai menjual tiket masuk, ada perahu sewaan, ada pedagang yang diminta membayar sewa lapak. Bahkan ada pawang air palsu yang berdiri di pinggir sungai dan berteriak, "Wahai air Abu Nawas, sembuhkan pegal di kakiku." Maka terdengarlah suara biur. Sang pawang terpeleset dan tercebur. Abu Nawas yang saat itu baru kembali dari desa tetangga mendengar kabar tentang wisata namanya sendiri, langsung datang ke lokasi. Saat ia tiba dan melihat wajahnya terpampang di banner kain yang digambar asal-asalan, ia hanya bisa geleng-geleng kepala. "Siapa yang izinkan namaku dipakai untuk dagangan seperti ini?" tanyanya. "Ini untuk mengabadikan jasa-jasa Tuan Abu Nawas," jawab Mansur manis-manis. "Tapi, ya, tentu ada sedikit biaya untuk perawatan tempat wisata ini." Abu Nawas tersenyum, lalu mendekati pengunjung. "Kalian bayar berapa untuk masuk ke tempat yang dulunya milik bersama?" "2 dirham, jawab orang-orang. Abu Nawas memekik, "2 dirham? Untuk melihat air yang dulunya malah nyaris menyeret Khusairi ke akhirat?" Semua tertawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berkata lantang, "Jika sungai ini memang menyandang namaku, maka izinkan aku memberikan hiburan secara langsung." Lalu ia mengambil kantong kecil dari dalam jubahnya, mengisinya dengan semacam jamur busuk, dan diam-diam memasukkannya ke celah bambu penyaring air tempat para pengunjung mencuci kaki. Tak lama kemudian, airnya bau. Kenapa warna air jadi hijau begini? Kakiku jadi gatal." Mansur panik. Abu Nawas tersenyum puas. Ia berdiri di depan gapura wisata itu dan berkata, "Air yang tenang bisa menghanyutkan, tapi air yang dikomersialkan dengan kebohongan bisa menghanyutkanmu ke penjara." Mansur ditangkap karena menipu warga dan memungut biaya ilegal dari sungai umum. Sungai itu pun tetap dikenal sebagai Sungai Abu Nawas, tapi bukan sebagai tempat wisata, melainkan tempat belajar. Nama Abu Nawas makin harum setelah peristiwa wisata air gagal. Tapi semakin harum namanya, semakin banyak pula orang yang ingin menjatuhkannya.
Kali ini datanglah seorang tamu dari negeri seberang, mengenakan jubah biru laut dan mahkota berbentuk kerang keemasan. Ia memperkenalkan diri sebagai Raja Air dari Samudra Sunyi, bernama Syah Nahrudin. Dengan suara berat dan nada tinggi, ia menghadap Raja Baghdad dan berkata, "Aku mendengar ada seseorang di negeri ini yang mengaku paham tentang air. Aku menantang dia dalam adu kebijaksanaan. Siapapun yang kalah harus meminum air sisa cuci kaki unta." Raja terkekeh. "Maksudmu Abu Nawas? Siapapun dia, air itu tenang, tapi aku adalah ombaknya." Berita tentang tantangan itu menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang penasaran, siapa yang akan menang dalam adu kebijaksanaan tentang air? Si bijak dari Baghdad atau sang raja dari Samudra Sunyi? Keesokan harinya arena adu bicara dibuka di taman istana. Abu Nawas datang dengan wajah tenang, membawa kendi kecil. Sementara Syah Nahrudin membawa gulungan perkamen panjang yang dipenuhi puisi-puisi tentang laut, ombak, dan badai. Pertanyaan pertama dilempar oleh hakim istana. Apa yang membuat air begitu penting dalam kehidupan? Syah Nahrudin menjawab dengan suara lantang. Karena air adalah kekuatan. Ia menghancurkan gunung, menelan kapal, menggulung kota. Orang-orang mengangguk. Lalu Abu Nawas berdiri dan menjawab, air penting karena ia tahu kapan harus diam. Ia meresap ke akar, masuk ke tanah, dan hidup dalam tubuh kita. Air tidak perlu menjadi badai untuk membuktikan dirinya besar. Kerumunan bersorak. Pertanyaan kedua, apa bahaya terbesar dari air? Syah Nahrudin menjawab, air bisa menenggelamkan segalanya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, bahaya terbesar dari air adalah ketika ia disangka tidak berbahaya, seperti orang bodoh yang merasa aman dari arus tenang, padahal dia sudah hanyut sejak awal. Kali ini, Raja Baghdad sendiri bertepuk tangan. Lalu datang pertanyaan terakhir dari seorang anak kecil yang menyelinap ke arena. Kalau air bisa bicara, kira-kira dia akan bilang apa kepada manusia? Syah Nahrudin terdiam sejenak, lalu menjawab, aku akan berkata, takluklah padaku, karena aku bisa menghapusmu kapan saja. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia duduk sejenak, lalu mengangkat kendi airnya dan berkata, kalau air bisa bicara, dia akan berbisik, aku ini rendah hati. Aku mengalir ke tempat paling rendah agar semua bisa hidup. Tapi jangan injak aku sembarangan, karena aku bisa membalas dengan banjir. Tiba-tiba suasana hening. Lalu terdengar tepuk tangan meriah dari segala penjuru taman. Raja Baghdad berdiri dan berseru, kemenangan untuk Abu Nawas. Karena kebijaksanaan sejati seperti air, tidak banyak suara, tapi menyentuh semua hati. Syah Nahrudin hanya bisa menunduk. Ia tidak marah, bahkan tersenyum dan berkata, air di sini ternyata lebih dalam dari yang aku duga. Beberapa hari setelah kemenangan adu kebijaksanaan melawan Syah Nahrudin, Abu Nawas justru tampak murung. Ia duduk di tepi sungai hampir setiap pagi, memandangi air yang mengalir tenang, seolah sedang berbincang dengan sesuatu yang tak terlihat. Para muridnya penasaran. Mengapa engkau terlihat sendu, Tuan Abu Nawas? Ia tersenyum kecil. Karena aku sadar, sungai ini bukan hanya membawa air, tapi juga membawa cermin. Cermin bagi siapa saja yang mau menunduk dan melihat dirinya sendiri. Hari Jumat pagi, Abu Nawas membuat pengumuman. Wahai penduduk Baghdad, aku mengundang kalian semua ke tepi sungai. Hari ini bukan untuk berdagang, bukan pula untuk tertawa, tapi untuk merenung bersama. Orang-orang datang dari yang tua sampai yang muda.
Anak-anak, pedagang, prajurit, bahkan sang raja pun ikut hadir. Abu Nawas berdiri di atas batu besar di pinggir aliran sungai dan berkata, "Lihatlah sungai ini. Ia tetap mengalir meski dilempari batu, meski diinjak, meski dicemari. Tapi ia tetap memberi, dan ia menyimpan apa saja yang kalian buang padanya, bahkan kebohongan. Ia mengangkat seember air sungai. Air ini seperti hidup kita, jernih saat kita jujur, keruh saat kita menyembunyikan keburukan." Lalu ia mengajak semua orang berdiri di tepi air dan melihat bayangan mereka sendiri. "Siapa yang kau lihat di sana? Wajah yang jujur atau wajah yang kau sembunyikan dari orang lain?" Seorang saudagar kaya tiba-tiba menangis. Ia mengaku telah mencurangi timbangan di pasar. Seorang pejabat pun maju dan berkata, "Aku dulu menerima suap dari Mansur Al-Kabir." Dan satu persatu air itu seakan menggugah jiwa. Ia bukan lagi sekadar sungai, tapi cermin hidup. Hari itu Baghdad menjadi lebih tenang. Tidak karena tidak ada suara, tapi karena masing-masing orang mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Raja pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Apakah ini yang kau maksud dengan air tenang menghanyutkan?" Abu Nawas menjawab, "Ya tuanku, air itu tenang bukan karena tak punya kekuatan, tapi karena ia tahu kapan harus menghanyutkan kesombongan, kapan harus menenggelamkan keangkuhan, dan kapan harus menyucikan hati." Raja mengangguk pelan. "Sungguh, engkau tidak hanya memberi kami kisah, tapi juga cermin." Sejak hari itu, sungai yang dulu tak bernama kini dikenal sebagai Sungai Cermin Abu Nawas. Bukan karena ia besar, bukan karena ia mengalir deras, tapi karena siapapun yang berdiri di tepinya akan merasa sedang berdiri di depan dirinya sendiri. Dan begitulah air tenang itu tetap mengalir, menghapus jejak langkah, tapi menyimpan pelajaran yang tak pernah hilang. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan tong kosong nyaring bunyinya. Pada suatu hari di sudut kota Baghdad, suasana pasar mendadak jadi bahan pembicaraan. Bukan karena harga barang naik, bukan pula karena kedatangan pedagang asing, tapi karena satu orang, seorang lelaki bernama Tabari. Tabari ini bukan orang kaya, bukan juga orang pintar, tapi kalau soal bicara besar, membanggakan diri, dan pamer omongan, dia juaranya. Kemanapun Tabari pergi, selalu terdengar suaranya yang membanggakan diri. "Akulah orang paling dermawan di Baghdad. Ilmuku melampaui semua orang di pasar ini. Aku bisa apa saja, tanya saja." Padahal kenyataannya, semua orang tahu. Rumahnya saja hampir roboh, dagangannya tak pernah laku, dan hidupnya sederhana-sederhana saja. Sampai suatu hari, kelakuan Tabari ini sampai juga ke telinga Abu Nawas. Dan seperti biasa, otak cerdik Abu Nawas langsung gatal ingin memberi pelajaran, tapi dengan cara khasnya, lucu, elegan, tapi mengena di hati. Abu Nawas berjalan santai ke pasar sambil membawa benda aneh. Sebuah tong besar bekas minyak wangi dari Persia. Tapi yang aneh, tong itu kosong melompong. Sambil tersenyum misterius, Abu Nawas mengetuk tong itu keras-keras di tengah keramaian. Dung, dung. Suaranya keras, nyaring, menggema ke seluruh pasar. Tabari yang merasa tersaingi langsung mendekat. "Heh, Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa maksudmu membawa tong kosong dan membuat keributan seperti ini?" bentak Tabari. Abu Nawas tersenyum santai.
Aku hanya ingin memperkenalkan benda baru ini, jawabnya. Apa itu? Tabari mulai penasaran. Abu Nawas mendekat dan berbisik, cukup keras untuk didengar orang sekitar. Ini namanya tong kosong nyaring bunyinya. Sama seperti orang yang banyak bicara besar, tapi kosong isinya. Orang-orang pasar pun langsung tertawa. Ada yang menepuk pundak Abu Nawas. Ada yang berbisik, pasti sindiran untuk Tabari itu. Tabari, wajahnya merah padam, tapi karena gengsi, dia malah berkata lantang, "Haha, tong kosong? Itu sih biasa. Aku lebih hebat dari tong itu." Abu Nawas hanya tersenyum. Kalau begitu, bagaimana kalau besok kita adakan sayembara? Kita buktikan mana yang lebih bermanfaat, tong kosong ini atau orang yang kerjanya cuman ribut tanpa isi. Orang-orang bersorak. Tabari karena tak mau kalah langsung menyanggupi tantangan itu. Padahal dia belum tahu Abu Nawas sudah menyiapkan rencana besar yang bisa membuat seluruh Baghdad tertawa sekaligus berpikir. Keesokan harinya, suasana pasar Baghdad lebih ramai dari biasanya. Semua orang ingin menyaksikan sayembara paling aneh sepanjang sejarah pasar itu. Adu hebat antara tong kosong dan Tabari si paling ribut. Abu Nawas sudah siap. Ia meletakkan tong kosongnya di tengah lapangan, diikatkan tali, dan ditutup rapat. Sementara Tabari datang dengan penuh gaya. Bajunya paling mencolok, rambutnya disisir rapi, walau tetap berantakan, dan mulutnya tetap tidak berhenti bicara besar. "Apa syarat lombanya, Abu Nawas?" tanya Tabari dengan nada meremehkan. Abu Nawas menjawab santai, "Mudah saja Tabari, hari ini kita lihat siapa yang lebih banyak memberi manfaat untuk orang banyak. Aku hanya dengan tong kosongku ini, dan kau dengan semua omonganmu." Orang-orang mulai tertawa geli. Tabari malah makin berapi-api. "Hah, mudah itu. Aku bisa memberi nasihat tentang kehidupan, tentang kekayaan, tentang segala hal," teriak Tabari penuh percaya diri. Abu Nawas lalu berkata keras, "Baik, aku mulai lebih dulu." Lalu ia mendekati tong kosongnya, membuka tutupnya, dan mulai mengeluarkan sesuatu dari dalam tong itu. Pertama, ia mengeluarkan roti hangat. Kedua, ia mengeluarkan kendi berisi air dingin. Ketiga, ia mengeluarkan beberapa keping uang perak. Orang-orang terkejut. Hebat, dari tong kosong bisa keluar makanan dan uang. Padahal tak ada yang tahu kalau Abu Nawas semalam membuat ruang rahasia di bawah tong itu yang terhubung dengan tanah. Ia sengaja memasukkan makanan dan uang lewat lubang tersembunyi yang hanya dia tahu. Orang-orang langsung mengerubungi Abu Nawas, mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Sementara itu, Tabari hanya bisa melongo. Kini semua mata beralih ke Tabari. "Giliranmu Tabari," teriak orang-orang. Tabari berdiri gagah. Aku tak butuh tong. Aku punya ilmu. Aku punya nasihat. Aku punya kata-kata emas," katanya penuh gaya. Lalu mulailah Tabari berbicara panjang lebar. Tapi lama-lama orang bosan. Ada yang menguap, ada yang diam-diam pergi. Bahkan ada anak kecil berkata keras-keras, "Omongannya banyak, tapi perutku tetap lapar." Orang-orang pun tertawa keras. Sementara Tabari mulai gelisah. Akhirnya Abu Nawas mendekat dan berkata dengan tenang, "Ingatlah Tabari, tong kosong memang nyaring bunyinya. Tapi kalau tong itu penuh dengan manfaat, meski suaranya tak nyaring, semua orang tetap datang mencarinya." Tabari tertunduk malu. Sementara Abu Nawas seperti biasa tidak hanya menghibur orang Baghdad, tapi juga mengajarkan pelajaran hidup yang sangat dalam, tanpa perlu banyak bicara.
Tabari pulang dari pasar dengan hati mendidih. Harga dirinya tercabik-cabik. Namanya dipermalukan di depan orang banyak oleh Abu Nawas hanya karena sebuah tong kosong. Di rumahnya, Tabari berjalan mondar-mandir seperti ayam kehilangan sarang. Aku harus membalas Abu Nawas, gerutunya. Aku juga harus punya tong, tapi tong yang paling hebat, paling mewah, paling wah pokoknya. Maka keesokan harinya Tabari datang lagi ke pasar. Tapi kali ini dia membawa tong baru, bukan tong biasa. Tong ini dibuat khusus, dicat emas mengkilap, dihias permata palsu, dan di atasnya tertulis besar-besar, "Tong Super Tabari." Isinya lebih berharga dari emas. Orang-orang langsung heboh. Wah, apa isinya? Benarkah lebih berharga dari emas? Jangan-jangan ada sihirnya? Tabari berdiri gagah di samping tong mewah itu. Abu Nawas cuma punya tong jelek dan kotor. Teriaknya lantang. Tapi tongku, tong paling mulia di Baghdad. Isinya ilmu dan kata-kata paling berharga. Orang-orang mulai penasaran. Abu Nawas datang dengan senyuman kecil di sudut bibirnya. Ia hanya membawa tong lamanya yang biasa, tak mewah, tak bersinar. Tapi semua orang justru lebih dekat ke tong Abu Nawas. Tabari makin panas. "Wahai Abu Nawas, berani kau adu tong denganku lagi?" tantangnya. Abu Nawas tertawa kecil. "Boleh, tapi kali ini syaratnya sedikit berbeda." "Apa syaratnya?" tanya Tabari, mulai curiga. "Kita buka tong kita sama-sama di depan semua orang, dan biarkan orang-orang yang memutuskan tong siapa yang paling bermanfaat." Tabari langsung setuju. Dalam hatinya, "Haha, jelas aku menang. Toh tongku penuh gulungan kertas nasihat panjang-panjang." Saat tong Abu Nawas dibuka, seperti biasa, orang-orang menemukan roti, air, dan beberapa uang sedekah. Lalu, tibalah giliran Tabari membuka tong supernya. Semua orang menahan napas. Tabari membuka tutup tongnya dengan bangga. Dan isinya kertas, kertas, kertas. Semua hanya gulungan kertas nasihat. Orang-orang bengong. Anak kecil nyeletuk polos. "Om Tabari, ini mah cuman kertas. Aku lapar, bukan mau baca puisi." Seluruh pasar pun pecah tawa. Abu Nawas menutup dengan kalimat legendaris. Abu Nawas mendekat sambil tersenyum bijak. Ia berkata pelan tapi menghujam di hati, "Tabari, tong kosong memang nyaring bunyinya, tapi tong paling berharga bukan dilihat dari bunyinya, melainkan dari isinya. Karena manusia butuh kenyataan, bukan hanya kata-kata." Tabari langsung terdiam seperti patung. Dan sejak saat itu, istilah tong kosong nyaring bunyinya makin terkenal di seluruh Baghdad. Bukan hanya sebagai peribahasa, tapi sebagai kisah nyata kekalahan paling lucu dari si paling ribut, Tabari. Cerita selanjutnya. Panas setahun, dihapus hujan sehari. Suatu hari di sebuah desa, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia sedang menikmati secangkir teh hangat ditemani angin panas yang menyengat kulit. Cuaca hari itu memang luar biasa terik. Matahari seperti sedang marah. Tiba-tiba datang seorang pedagang kain bernama Umar. Wajahnya kusut, badannya berkeringat, dan mulutnya menggerutu. "Celaka betul nasibku hari ini, Abu Nawas," keluh Umar. Abu Nawas tersenyum santai. "Ada apa wahai Umar, sampai peluhmu lebih deras dari aliran sungai?" Umar mendesah panjang. "Sudah setahun lamanya aku merayu-rayu penduduk desa ini untuk beli kainku. Aku selalu ramah, selalu senyum, selalu sabar. Tapi hari ini hanya gara-gara satu kali aku terlambat datang karena hujan deras. Mereka langsung marah dan bilang aku tidak bisa dipercaya." Abu Nawas mengelus jenggotnya.
Matanya mulai berbinar, tanda ia menemukan bahan untuk bermain logika. Panas setahun dihapus hujan sehari ya? Gumam Abu Nawas pelan. Umar mengangguk cepat. Betul sekali. Persis begitu rasanya. Lalu tiba-tiba Abu Nawas tertawa kecil. Wahai Umar, kalau memang begitu, mungkin ini saatnya aku membuktikan bahwa peribahasa itu sangat tidak adil. Bahkan mungkin bisa aku balikkan. Umar terperanjat. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas berdiri perlahan, menatap ke arah langit yang mulai mendung. Besok pagi, aku akan membuat seluruh desa ini percaya bahwa hujan sehari bisa membawa berkah, bukan malapetaka. Umar makin bingung. Caranya? Abu Nawas tersenyum penuh rahasia. Besok, datanglah ke lapangan desa, bawa semua orang, dan biarkan aku menunjukkan bahwa panas setahun pun bisa kalah oleh hujan sehari, asal caranya tepat. Keesokan paginya, lapangan desa sudah ramai. Kabar tentang Abu Nawas mau menjual hujan menyebar lebih cepat daripada angin ribut. Penduduk desa datang berbondong-bondong, sebagian penasaran, sebagian lagi sudah siap tertawa mengejek. Umar, si pedagang kain, datang lebih awal dan berbisik, Abu Nawas, kau benar-benar mau menjual hujan? Jangan-jangan nanti malah kau dijadikan bahan tertawaan sepanjang tahun. Abu Nawas hanya tersenyum santai. Ia kemudian berdiri di tengah kerumunan sambil membawa sebuah kendi besar yang ditutup kain merah. Wahai penduduk desa, seru Abu Nawas, hari ini aku akan membuktikan bahwa hujan sehari bisa menghapus panas setahun. Bahkan lebih dari itu, hujan bisa jadi rezeki. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mana mungkin, gila dia ini. Lihat saja nanti. Abu Nawas lalu membuka kendi itu perlahan-lahan. Ternyata isinya hanya air hujan yang ditampungnya semalam. Ini air hujan murni, bersih, langka, lebih sejuk daripada air sumur kalian. Dan siapa yang mau beli segayung? Hanya perlu membayar sebutir uang perak saja. Seketika semua orang tertawa. Air hujan mau dijual? Dasar Abu Nawas gila akal. Tapi tiba-tiba dari arah belakang muncul sekelompok orang kaya dari desa tetangga. Mereka rupanya mendengar kabar bahwa di desa Abu Nawas semalam turun hujan, sementara di desa mereka sedang kekeringan panjang. Pemimpin mereka bertanya, benarkah itu air hujan asli dari semalam? Abu Nawas mengangguk penuh percaya diri. Tentu saja, bahkan ini hujan pertama setelah setahun panas melanda. Orang-orang kaya itu langsung berebut membeli. Aku beli 5 kendi. Aku beli 10 kendi. Penduduk desa hanya bisa melongo. Dalam sekejap, kendi Abu Nawas ludes terjual. Uang perak mengalir deras ke kantong Abu Nawas. Umar nyaris jatuh dari duduknya. Astaga, hujan sehari benar-benar menghapus panas setahun. Abu Nawas tertawa renyah. Nah, lihat kan, kadang masalahnya bukan pada hujannya, tapi pada siapa yang bisa melihat peluang di balik hujan itu. Kehebohan Abu Nawas menjual hujan belum juga reda di desa itu. Tapi di balik gelak tawa dan kekaguman, ternyata ada juga hati yang mendidih karena iri. Orang itu adalah Syamsul, seorang pedagang air sumur paling pelit di desa. Selama ini dialah yang paling untung saat musim panas panjang. Tapi kini semua orang membicarakan Abu Nawas, si penjual air hujan. Kurang ajar Abu Nawas itu, geram Syamsul. Besok-besok jangan-jangan dia mau jual pelangi pula. Tak tinggal diam, malam itu Syamsul mendatangi Umar.
pedagang kain yang dulu pernah mengeluh pada Abu Nawas. "Wahai Umar, maukah kau ikut denganku? Kita permalukan Abu Nawas, biar dia kapok dan sadar, hujan itu tidak selamanya membawa untung," bisik Syamsul licik. Umar sebenarnya ragu, tapi karena dulu dia juga sempat kesal karena peribahasa panas setahun dihapus hujan sehari, akhirnya dia tergoda. "Apa rencanamu?" tanya Umar. Syamsul menyeringai, "Besok kita curi semua gentong hujan milik Abu Nawas, lalu kita gantikan isinya dengan air got, biar orang kaya dari desa sebelah muntah-muntah setelah minum." Umar melongo, "Waduh, gila juga ide ini." Tanpa mereka sadari, di sudut gelap, seekor kucing kurus milik Abu Nawas sedang menguping. Namanya si Kaca. Kucing itu memang terkenal suka nimbrung di mana-mana. Dan seperti biasa, pagi-pagi sekali sebelum Syamsul dan Umar bergerak, si Kaca sudah lebih dulu melapor kepada tuannya dengan cara yang paling khas, mencakar pintu rumah sambil mengoong keras. Ada tamu tak diundang rupanya," gumam Abu Nawas sambil tersenyum licik. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas menyusun rencana balasan. Rencana yang bukan hanya membuat Syamsul dan Umar malu, tapi juga membuat seluruh desa tertawa sampai sakit perut. Kalau mereka ingin merasakan hujan got, maka biarlah aku sajikan hujan yang lebih ajaib lagi. Malam itu, sesuai rencana busuk, Syamsul dan Umar bergerak diam-diam menuju rumah Abu Nawas. Mereka membawa ember besar berisi air got busuk bercampur lumpur hitam. Baunya, aduhai, luar biasa kejam. Hehehehe. Besok pagi, orang-orang kaya itu pasti kabur muntah-muntah, bisik Syamsul penuh dendam. Mereka mengendap-endap ke belakang rumah Abu Nawas, tempat gentong-gentong air hujan disimpan. Tapi mereka tidak tahu, gentong-gentong itu sudah tidak berisi air hujan lagi, karena Abu Nawas dengan kelicikannya semalam telah mengganti isinya dengan air kelapa wangi dan manis. Ya, Abu Nawas sengaja menyiapkan jebakan. Air kelapa itu memang mirip bening seperti air hujan, tapi rasanya, segar luar biasa. Syamsul dan Umar tanpa curiga menumpahkan semua air got ke dalam gentong. Mereka pulang sambil tertawa puas. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka lapaknya lebih besar dari sebelumnya. Di atas gerobaknya ada tulisan besar, "Hari ini spesial, air hujan rasa surga, dijamin segar, harum, dan berkah." Orang-orang kaya dari desa sebelah datang lagi. Syamsul dan Umar mengintip dari kejauhan, siap-siap tertawa puas. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Orang-orang kaya itu minum air hujan Abu Nawas, lalu matanya membelalak. "Wahai Abu Nawas, ini hujan paling enak yang pernah kami minum seumur hidup. Segarnya luar biasa, manis, harum, tidak seperti air hujan biasa." Mereka langsung memborong semua gentong, membayar dengan koin emas. Syamsul dan Umar melongo seperti ayam kehilangan paruh. "Loh, kok bisa?" desis Syamsul nyaris pingsan. Abu Nawas mendekati mereka perlahan sambil berbisik lucu, "Wahai Syamsul, lain kali kalau mau nakal, pastikan dulu yang kau curi itu benar-benar air hujan, bukan air kelapa hadiah dari Tuhan." Syamsul dan Umar pucat seketika. Penduduk desa tertawa bergemuruh. Sejak hari itu nama Abu Nawas makin harum, bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena hujan rasa surga yang legendaris itu. Nama Abu Nawas makin harum, tapi
Di balik ketenaran itu, ada satu orang yang makin gatal hatinya. Siapa lagi kalau bukan Syamsul? Ia sudah gagal 2 kali mempermalukan Abu Nawas, tapi dendam di hatinya lebih keras daripada batu sumur kering. Suatu pagi, Syamsul sengaja mengumpulkan orang-orang kaya dari desa sebelah. "Wahai para pembeli hujan," ujar Syamsul dengan suara lantang. "Kalau Abu Nawas memang sakti seperti katanya, aku tantang dia membuat hujan turun sekarang juga, di tengah musim kemarau ini." Orang-orang kaya itu serentak bersorak, "Wah, benar juga, kalau dia bisa, kami beri hadiah lebih besar." Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas, dan seperti biasa Abu Nawas hanya tersenyum tenang, bahkan makin santai. Dia malah sibuk ngopi di bawah pohon sambil memandangi langit biru cerah tanpa awan. Beberapa orang mendekatinya. "Abu Nawas, apa kau berani terima tantangan Syamsul?" Abu Nawas menjawab pelan, tapi penuh makna, "Menghadirkan hujan itu mudah, asal kalian tahu caranya. Tapi ingat, tidak semua hujan datang dari langit." Semua bingung. Maksudnya apa? Malam hari, Abu Nawas mulai bergerak. Ia menyuruh para pemuda menggali lubang besar di tanah lapang. Di dalamnya ia menaruh banyak gentong air, daun-daun segar, dan bunga harum. Kemudian di atas lubang itu ia memasang anyaman bambu berlubang kecil. Paginya, orang-orang sudah berkumpul menanti hujan Abu Nawas. Abu Nawas berdiri gagah dan berkata, "Hari ini kalian akan melihat hujan. Tapi bukan hujan biasa, ini hujan dari bumi, bukan dari langit." Lalu ia memberi isyarat. Para pemuda dari balik pohon mulai mengangkat gentong-gentong air itu dan menuangkannya perlahan lewat lubang-lubang anyaman bambu. Cipratannya turun seperti gerimis. Bunga-bunga harum ikut beterbangan bersama percikan air. Anak-anak kecil bersorak kegirangan, orang dewasa tepuk tangan, dan para orang kaya nyaris tidak percaya. "Hujan, ini benar-benar hujan, harum pula." Syamsul, jangan ditanya, wajahnya lebih kusut dari kain jemuran kehujanan. Abu Nawas mendekatinya sambil berbisik, "Kadang, hujan bukan hanya soal air dari langit, tapi soal bagaimana menyiram hati manusia yang kering karena terlalu banyak iri." Syamsul nyaris pingsan. Orang-orang kaya kagum, dan sesuai janji mereka menghadiahi Abu Nawas dengan uang dan hadiah lebih banyak lagi. Tapi bagi Abu Nawas, hadiah terbesarnya adalah tawa orang-orang dan wajah kusut Syamsul. Setelah hujan buatan, Abu Nawas membuat heboh seluruh kampung, suasana menjadi semakin meriah. Semua orang kagum pada kecerdikan Abu Nawas. Tapi ternyata masalah belum selesai. Datanglah para petani menghadap Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata salah satu petani, "kami ini sebenarnya butuh hujan sungguhan, bukan hujan dari bambu atau ember." Petani lain menambahkan, "Iya, ladang kami kering, padi kami hampir mati. Tolonglah Abu Nawas, buatlah hujan betulan dari langit." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baik," katanya, "aku akan bantu kalian, tapi ada syaratnya." "Apa itu?" tanya para petani serempak. "Kalian semua harus siap kehujanan bersama-sama saat hujan turun. Tidak boleh ada yang lari berteduh, karena ini hujan yang kalian minta sendiri," jawab Abu Nawas sambil tersenyum penuh arti. Para petani setuju, meski dalam hati ada yang mulai gelisah. Keesokan harinya, Abu Nawas memimpin doa bersama di lapangan. Doanya sederhana, lucu, dan penuh sindiran halus. "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, tapi janganlah kau turunkan terlalu deras,
karena ada orang di sini yang ingin sawahnya basah, tapi bajunya tetap kering. Orang-orang tertawa mendengarnya, dan anehnya, tak lama kemudian, mendung mulai datang perlahan. Angin sejuk bertiup. Langit yang biasanya biru kini kelabu, dan benar saja, rintik hujan turun perlahan. Para petani bersorak gembira, tapi detik berikutnya, satu persatu malah lari terbirit-birit cari tempat berteduh. Ada yang sembunyi di bawah pohon, ada yang pakai daun pisang, bahkan ada yang masuk ke kolong gerobak. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala sambil tertawa terbahak-bahak. Beginilah manusia, katanya sambil menatap langit, minta hujan tapi takut basah, minta rezeki tapi takut usaha, minta sabar tapi tak mau diuji. Semua orang yang mendengarnya langsung tertunduk malu dan tertawa juga. Sedangkan Syamsul, ia tercebur di kubangan air karena terlalu panik mencari tempat berteduh. Basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung sendal. Abu Nawas mendekatinya dan berbisik, panas setahun memang bisa dihapus hujan sehari, tapi sifat manusia belum tentu bisa dihapus walau mandi hujan semalam suntuk. Syamsul cuma bisa gigit bibir sambil menggigil kedinginan. Cerita selanjutnya. Air beriak tanda tak dalam. Malam itu Abu Nawas sedang tidur nyenyak di rumah kecilnya yang sederhana. Namun tidurnya terusik oleh suara gemericik air yang sangat ribut dari parit kecil di dekat rumahnya. Biur, biar, ceplak, ceplok, gluduk-gluduk. Abu Nawas mengerjapkan mata, menggerutu pelan. Aneh benar, air di parit itu biasanya tenang. Ini malah berisik seperti orang ribut rebutan ember. Karena penasaran, Abu Nawas keluar rumah. Ia mendapati seorang pemuda sedang duduk dekat parit sambil tertawa-tawa sendiri. Pemuda itu memukul-mukul air dengan tongkat kecil, membuat suara air makin riuh. Abu Nawas mendekat perlahan. Anak muda, sedang apa engkau malam-malam membuat gaduh seperti ini? Pemuda itu menjawab dengan nada sombong. Heh, Abu Nawas, tahukah kau, air yang berbunyi riuh itu tandanya dalam dan kuat. Sama seperti aku, orang hebat itu harus berisik, harus terlihat. Abu Nawas tersenyum tipis. Kau yakin begitu? Jangan-jangan justru sebaliknya. Pemuda itu tertawa keras. Ah, Abu Nawas, itu pikiran orang tua zaman dulu. Di zaman sekarang, siapa yang paling ribut, dia yang paling hebat. Abu Nawas mengusap jenggotnya perlahan. Baiklah, kalau begitu, besok pagi aku ingin membuktikan pendapatmu itu. Pemuda itu menantang. Silakan, aku tunggu buktimu, Abu Nawas. Malam itu Abu Nawas pulang ke rumahnya. Tapi dalam hatinya sudah lahir ide cerdik. Ia tahu waktunya memberi pelajaran berharga dengan cara yang jenaka khas Abu Nawas. Pagi harinya Abu Nawas sudah keliling pasar sejak subuh. Tapi bukan untuk belanja biasa. Ia mencari sesuatu yang sangat penting untuk rencananya. 2 buah ember besar. 1 ember berlubang halus di dasar. 1 lagi benar-benar rapat dan penuh air tenang. Saat matahari mulai meninggi, Abu Nawas memanggil pemuda sombong itu dan mengajaknya ke lapangan tengah desa. Warga pun mulai berdatangan. Mereka sudah hafal kalau Abu Nawas sudah bergerak aneh, pasti ada pertunjukan gratis. Apalagi sih Abu Nawas mau berbuat? Bisik warga penasaran. Di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri dengan 2 ember tadi. Wahai semua, hari ini aku ingin membuktikan pendapat anak muda ini, seru Abu Nawas. Katanya, air yang paling berisik itu paling dalam. Kalau begitu, mari kita uji bersama. Pemuda itu tertawa lantang.
Nah, ini baru adil. Abu Nawas lalu mengangkat ember pertama yang berlubang. Ketika ia menggoyangnya sedikit, airnya langsung gluduk-gluduk, berbunyi ribut sekali karena lubang di bawahnya menyemburkan air ke segala arah. Wah, heboh sekali bunyinya, teriak warga. Lalu Abu Nawas mengangkat ember kedua, penuh air, tanpa lubang, tenang dan berat bukan main. Bahkan hampir tidak ada suara keluar meski digoyang keras. Ini malah diam saja. Gumam pemuda itu mulai heran. Abu Nawas tersenyum. Lihatlah, air yang sedikit dan berlubang-lubang itu ribut luar biasa. Tapi air yang penuh, dalam dan utuh justru tenang, stabil dan berat untuk digoncang. Warga mulai tertawa. Apa artinya itu Abu Nawas? Tanya seseorang. Abu Nawas menjawab santai tapi menusuk. Begitulah manusia. Orang yang ilmunya dangkal seringkali paling berisik bicara ke sana kemari. Tapi orang yang ilmunya dalam, ia tenang, rendah hati, dan berbobot. Seketika pemuda sombong itu tertunduk malu. Wajahnya merah padam. Warga pun bersorak gembira dan bertepuk tangan. Setelah dipermalukan di depan orang banyak, pemuda sombong itu rupanya belum kapok juga. Justru karena malu, ia semakin kesal dan ingin membalas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ia menemui Abu Nawas dengan gaya sok santai, padahal hatinya panas seperti air mendidih. Abu Nawas, serunya, jangan kira aku sudah kalah. Aku dengar-dengar kau itu cuma pintar ngomong saja. Kalau benar kau orang berilmu, aku tantang kau adu cerdas secara langsung. Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, rupanya kau masih suka cari bunyi ya. Aku tantang, seru pemuda itu keras. Kita adu cepat, jawab teka-teki di depan warga. Yang salah atau kalah harus mencuci kaki lawannya dan minum air cuciannya. Warga langsung gaduh. Minum air cucian kaki, jijik sekali. Tapi Abu Nawas malah tertawa lebar. Baiklah, jawabnya santai, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tanya pemuda penuh curiga. Kita adu teka-teki, tapi kalau aku yang bertanya dan kau tak bisa jawab dalam hitungan 10 detik, maka kau harus menepati janji itu. Pemuda itu mengangguk yakin. Dalam pikirannya, Abu Nawas pasti cuma tanya hal-hal aneh seperti biasa. Warga berkumpul. Abu Nawas berdiri tenang. Pemuda itu sudah siap, dadanya dibusungkan, mulutnya sudah siap menjawab apapun. Abu Nawas berkata, dengarkan pertanyaanku baik-baik. Semua hening. Lidah itu lembut, kecil, tidak bertulang, tapi bisa menjatuhkan raja, memecah rumah tangga, bahkan membuat perang berkobar. Pertanyaanku sederhana. Abu Nawas menatap tajam. Jika lidah seperti itu, bagian tubuh apa yang seharusnya paling sering digunakan sebelum lidah bergerak? Pemuda itu bengong, hening. Kerut di dahinya makin dalam. Warga mulai menghitung. 10, 9, 8. Pemuda itu panik. Matanya melirik ke kanan kiri. 7, 6, 5. Apa ya? Gigi, rahang, bibir. Pikirnya panik. 4, 3, 2, sampai akhirnya 1. Warga serempak. Habis waktu. Abu Nawas tersenyum bijak. Jawabannya, akal. Karena lidah tanpa akal, itulah yang sering membuat celaka. Warga pun tertawa gemuruh. Ada yang sampai terpingkal-pingkal. Dan benar saja. Hari itu, dengan wajah pasrah, pemuda sombong itu harus mencuci kaki Abu Nawas, dan dengan muka meringis,
meminum seteguk air cucian kakinya sendiri sebagai pelajaran mahal karena terlalu cepat berbicara sebelum berpikir. Cerita selanjutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat sesekali jatuh juga. Suatu hari Baghdad gempar. Ada seekor hewan kecil berbulu coklat keemasan, bermata tajam, dan luar biasa lincah. Hewan itu adalah hadiah dari seorang pedagang kaya yang baru pulang dari negeri jauh di seberang lautan. Ini adalah tupai melompat Persia, kata sang pedagang bangga di hadapan Raja Baghdad. Konon, di negeri asalnya, siapapun yang bisa menangkap tupai ini dengan tangan kosong, berarti dia lebih cerdik dari binatang manapun. Raja sangat senang dengan hadiah itu. Tupai itu ditempatkan di taman istana. Tapi masalahnya, tupai itu terlalu pintar. Setiap hari ia melompat-lompat seenaknya. Kadang mencuri buah di dapur istana, kadang mencuri hiasan di kamar pengawal, dan lucunya, semua upaya menangkapnya selalu gagal. Para pengawal sampai berkata, "Ini tupai atau setan kecil ya? Dilihat ada, ditangkap hilang." Akhirnya, karena bingung, Raja pun berkata sambil tertawa, "Hahaha. Kalau memang Abu Nawas itu otaknya lebih gesit dari kaki tupai ini, aku tantang dia. Tangkap tupai itu tanpa jebakan dan tanpa kekerasan." Seluruh Baghdad tertawa. Semua tahu, tantangan seperti ini justru makanan favorit Abu Nawas. Saat Abu Nawas dipanggil, ia hanya tersenyum santai dan berkata, "Tuanku, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ada saat ia terpeleset. Bukan karena kakinya, tapi karena akalnya lupa berhati-hati." Raja mengangguk-angguk. "Aku tak sabar melihat cara gila apalagi yang akan kau lakukan, Abu Nawas." Abu Nawas hanya tersenyum misterius sambil berkata dalam hati, "Tupai itu memang pandai melompat. Tapi belum pernah bertemu orang yang pandai melompatkan akal seperti aku." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke taman istana dengan tangan kosong. Tidak bawa jaring, tidak bawa perangkap, tidak bawa apa-apa. Semua orang menatapnya heran. "Dengan apa dia mau menangkap tupai secepat petir itu?" bisik para pengawal. Tapi Abu Nawas malah duduk santai di bawah pohon, sambil membawa sesuatu yang justru membuat semua orang makin bingung. Ia membawa cermin kecil. Abu Nawas meletakkan cermin itu di tanah, tepat di tempat tupai sering lewat. Ia duduk agak jauh, seolah-olah tidak peduli sama sekali. Tak lama kemudian, seperti biasa, tupai ajaib itu melompat-lompat lincah. Ia mendekat, lalu berhenti, dan ia terpaku. Tupai itu melihat bayangannya sendiri di cermin. Maklum, tupai itu berasal dari negeri jauh, di hutan asalnya. Mana pernah ia melihat bayangan dirinya sendiri. Ia mendekat, memperhatikan. Sedikit demi sedikit, ia malah jadi penasaran dan terhipnotis dengan tupai lain di dalam cermin itu. Abu Nawas dengan sabar berkata pelan, "Lihat, sehebat apapun makhluk hidup, kalau sudah jatuh cinta pada bayangan dirinya sendiri, pasti lupa diri." Tupai itu semakin mendekat, semakin asyik memperhatikan, hingga akhirnya kling, Abu Nawas perlahan menutup cermin itu dengan kantong kain, dan tupai itu ikut masuk karena mengejar bayangannya sendiri. Penonton istana pun riuh. Abu Nawas berhasil, dan tanpa menyentuh, tanpa mengejar, tanpa jebakan kasar. Raja tertawa terbahak-bahak. Sungguh, ini bukan sekadar menangkap tupai. Ini menangkap kesombongan lewat keingintahuan. Abu Nawas hanya tersenyum. "Tuanku, sepandai-pandainya tupai melompat, kalau sudah berhadapan dengan cermin keinginan, ia sendiri yang melompat masuk perangkap." Setelah berhasil menangkap tupai dengan cara yang sangat tidak biasa,
Abu Nawas justru mendapatkan ide nakal. Dalam hati ia berkata, kalau seekor tupai saja bisa terjebak karena bayangan dirinya sendiri, bagaimana kalau manusia? Jangan-jangan ada juga manusia di Baghdad yang lebih mudah ditipu daripada tupai. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar Baghdad. Ia membawa cermin yang sama, cermin kecil yang sudah berjasa menangkap tupai lincah itu. Tapi kali ini ia menempelkan secarik kertas di bawah cermin itu, bertuliskan, "Cermin keberuntungan. Siapa yang paling tampan atau paling cantik di Baghdad pasti terlihat lebih bersinar di cermin ini." Tak butuh waktu lama. Datanglah orang pertama, seorang pemuda yang merasa paling tampan se-Baghdad. Ia melirik kiri kanan, memastikan tak ada yang melihat, lalu mengintip ke dalam cermin itu. Begitu melihat bayangannya sendiri, pemuda itu tersenyum lebar, lalu pergi dengan gaya berlebihan. Lalu datang lagi ibu-ibu tukang pamer perhiasan. Datang lagi lelaki sok gagah. Datang lagi pedagang sok kaya. Semua sama, melihat bayangan sendiri, lalu pergi dengan wajah puas dan dada membusung. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum geli. Benar dugaanku, manusia itu kadang lebih lucu daripada tupai. Tak lama kemudian, kabar tentang cermin keberuntungan Abu Nawas sampai ke telinga raja. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas benar-benar tak ada lawan. Tupai saja bisa ditipu karena merasa hebat, apalagi manusia Baghdad yang doyan pamer. Abu Nawas berkata tenang, "Tuanku, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga bukan karena kaki, tapi karena rasa kagum pada dirinya sendiri." Dan kalimat itu pun menjadi bahan tertawaan sekaligus renungan seisi istana. Beberapa hari setelah kejadian itu, tupai langka hadiah dari negeri jauh itu tidak lagi dikurung di istana. Atas permintaan Abu Nawas sendiri, tupai itu dilepas di taman istana, tapi tetap dalam pengawasan. "Biarlah ia bebas, tuanku," kata Abu Nawas. "Tupai itu bukan penjahat, ia hanya korban keinginannya sendiri." Namun, ada satu hal yang tidak Abu Nawas duga. Tupai itu ternyata menyimpan dendam lucu pada Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas duduk santai di taman istana, membaca kitab atau merenung, tiba-tiba, plok, sesuatu jatuh tepat di atas kepalanya. Buah kecil, ranting, daun kering, bahkan kulit kacang. Semua itu jelas berasal dari pohon di atasnya. Saat Abu Nawas mendongak ke atas, benar saja si tupai lincah itu lagi asik menggantung di dahan sambil seperti menertawakannya. Para pengawal istana yang melihat kejadian itu malah tertawa geli. "Wahai Abu Nawas, sepandai-pandainya engkau menangkap tupai, akhirnya kena juga ulahnya," seru mereka. Tapi Abu Nawas malah tertawa lebih keras. "Ah, beginilah dunia," ujar Abu Nawas. "Hari ini kita mengecoh makhluk lain, besok mungkin kita sendiri yang jadi bahan tertawaan, bahkan oleh seekor tupai." Dan sejak saat itu, setiap Abu Nawas lewat di taman, ia selalu memakai topi lebar. Bukan karena takut panas, tapi takut serangan udara mendadak dari si tupai lincah.